Pertama, asal dari 1 bulan 29 hari maknanya mulai dihitung masuknya bulan baru, the new moon, itu setelah selesai 29. Perkara yang kedua, dan ini sebab terjadinya khilaf, sehingga kita harus lapang dada di saat setiap negeri terjadi perbedaan khilaf. Apa kata Nabi? Di saat kita di malam ke-30, di hari yang terakhir, kata Nabi, 1 bulan itu 29, lihat hilal. Maka disebutkan di hadis Abi Hurairah, Ibnu Umar yang muttafaqun alaih, dan Ibnu Abbas, dari ketiga sahabat ini, sumu li ru'yatihi, kita menetapkan puasa Ramadan malam ini, malam 1 Ramadan, terlihat hilal tanggal 29 Sya'ban, malamnya terlihat hilal, berarti masuk Ramadan. Begitupun di hari yang lalu 29 Dzulqa'dah, maka dilihat waktu maghrib malam ke-30 ataupun malam bulan baru terlihat hilal. Maka kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan begitupun di malam 29 Ramadan, besok hari Id atau tidak, dilihat hilal. Jika terlihat, maka sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka keluarlah dari bulan Ramadan dengan masuknya Syawal dengan melihat hilal. Itu jika terlihat hilal. Lalu bagaimana jika tidak terlihat hilal? Maka di dalam hadis itu pun diberikan toleration. Maka jika Allah dan Rasulnya memberikan toleransi, jika tidak terlihat hilal, disebutkan di hadis Ibnu Umar, faqdirulah. Ditafsirkan oleh hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Umar, hadis Abi Hurairah, maknanya fa'akmilul iddah 30. Ini makna faqdirulah. Maka sempurnakanlah 1 bulan menjadi 30 hari. Maka di dalam hadis ini jelas bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan toleration dalam masuknya setiap bulan kepada bulan yang lain. Masuknya dari bulan Sya'ban ke bulan Ramadan dengan cara ini. Jika dilihat hilal, ada hilal, masuk bulan Ramadan. Tidak ada hilal, genapkan Sya'ban 30 hari. Begitupun masuknya bulan Syawal, kita puasa 29 Ramadan. Terlihat hilal malamnya di 29 Ramadan, terlihat hilal Id apa tidak? Terlihat. Besok Syawal, berarti besok hari Id, 1 Id ataupun 1 Syawal melaksanakan Idul Fitr. Namun jika tidak terlihat hilal, genapkan besok bukan Id. Besok masih puasa 30 hari, 30 Ramadan. Dan begitupun di beberapa hari yang lalu. Di sebagian negeri di Saudi terlihat hilal. Dan antum perlu mengetahui bahwa di Saudi kebanyakan curah hujan sangat sedikit karena cuaca toks di sana adalah dalam keadaan padang pasir yang kering. Maka kebanyakan terlihat bulan jika masuk maka terlihat. Adapun di Indonesia perlu diketahui dari segi geografis agar kita memahami perbedaan sehingga kita berlapang dada. Tidak dalam permasalahan ini permasalahan yang sumbu pendek. Kita ikut si fulan, kita ikut negara alam. Kita lebih baik dan kita demikian dan demikian. Tidak. Maka lihat bagaimana terjadi khilaf. Nabi mengatakan, fa'in humma alaikum. Jika kalian tidak bisa melihat hilal karena mendung, Nabi telah mengatakan. Dan perbedaan geografis Indonesia berbeda dengan Saudi. Di Indonesia antum ketahui dilaqabi dengan bahasa Arabnya khat al-istawa. Maknanya garis tengah dari dunia, bumi. Yang bahasa Indonesianya khatulistiwa, diambil dari Arab. Dan in English equator, maknanya Indonesia berada di garis ekuator. Yang kita dulu belajar di ilmu geografi,
garis ekuator ataupun khat al-istawa ataupun khatulistiwa, maknanya daerah yang tengah-tengah bumi dinamakan daerah tropis ataupun tropical tops ataupun cuacanya yang tropical. Maka cuaca tropical di negara ekuator curah hujan sangat banyak. Selain itu, Indonesia adalah negara archipelago yang dilakobi dengan Jamrud Khat al-Istawa, Zamarat Khat al-Istawa, yang Indonesianya Jamrud Khatulistiwa, karena dari kepulauan kecil yang dikelilingi oleh laut. Maka kebiasaan dari kepulauan-kepulauan kecil yang dikelilingi oleh laut, curah hujan tinggi, apalagi negara ekuator yang panas sehingga banyak curah hujan. Berbeda dengan Saudi yang kering dari padang pasir. Maka karena banyak curah hujan, sehingga antum mengetahui dari segi wakil. Di sini kita di Indonesia, terutama seperti di tempat kita dan Masraya, maka mungkin dalam waktu 2 pekan kadang-kadang hujan. Dalam waktu hitungan 1 bulan saja akan ada hujan, baik di malam hari, baik di sore hari. Maka itulah keadaan negara tropis, negara ekuator, khatulistiwa, bahwa negara-negara ini dalam keadaan tropis dan banyak curah hujan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa curah hujan di Indonesia dari 1 tahun 6 bulan hujan. Maka dari sini kembali kepada toleransi melihat hilal. Nabi mengatakan 1 bulan 29 hari, oke. Sekarang malam atau 29 dari bulan Dzulqa'dah. Maka apakah besok masuk bulan baru Dzulhijjah? Dilihat hilal. Ternyata dilihat hilal di Saudiyah yang cuacanya terik dan panas, tidak ada dari mega-mega mendung, maka terlihat hilal. Ya sudah, sesuai hadis ini, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Maka berpuasalah masuk bulan Ramadan, masuk bulan Dzulhijjah untuk naik haji ataupun melaksanakan Arafah dan juga melaksanakan Idul Adha, masuk kepada bulan Dzulhijjah dengan melihat hilal. Sehingga mereka menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah tidak seperti kita, sebelum dari kita. Kemudian pemerintah kita, yang mana pemerintah kita kebanyakan kaum muslimin dan mempunyai ihtimam dengan masuknya kapan hilal Ramadan, kapan hilal Dzulhijjah, kapan hilal Syawal. Maka mereka mempunyai tim yang amanah dan khusus, yang mempunyai teropong-teropong. Namun meskipun teropong dalam keadaan secanggih apapun, Nabi telah bersabda, fa in humma alaikum fa'akmilul iddah salasin. Jika kalian tidak bisa melihat hilal karena mendung tadi di berbagai titik, bahkan bukan hanya 1 titik, di berbagai titik ternyata tidak terlihat karena mendung, karena memang belum masuk dan sebagainya, yang jelas terhalang, tidak terlihat hilal, maka Nabi telah mengatakan fa'akmilul iddah salatina yauman, disempurnakan 30 hari. Kalau kita mengetahui sebab khilaf dan kita mengetahui bagaimana di dalam syariah diberikan toleransi, fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddah atau sumul liru'yatihi. Hanya 2 pilihan. Melihat hilal malam ini bulan Dzulhijjah, besok ditetapkan 1 Dzulhijjah. Tidak melihat hilal, kata Nabi, dikarenakan mendung, ditetapkan malam ini tetap Dzulhijjah, malam ke-30. Jadi besok masih besok masih Dzulqa'dah ke-30. Dan itu yang terjadi di pemerintah kita. Maka mereka terlambat 1 hari daripada Saudiyah
Semuanya dikarenakan perkara yang syar'i. Di mana di Indonesia tidak terlihat hilal karena negara yang tropis, Khot al-Istawa, dan mereka pun amanah, tidak menipu umat dan sebagainya. Jelas mereka akan mengikuti sunnah Nabi karena tidak terlihat hilal. Fa in gumma alaikum fa'amilul iddah talatin. Maka mereka tidak melihat hilal, ya sudah, besok masih Dzulqa'dah. Di Saudi terlihat hilal pada malam itu, ya sudah, mereka menetapkan sesuai ucapan Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah kalian, maksudnya masuk Id Syawal dengan melihat, dan berpuasalah kalian puasa Ramadan ataupun masuknya Dzulhijjah dengan melihat hilal. Dari sebab khilaf yang ada membuat kita tidak dalam permasalahan khilaf ini menjadi bersumbu pendek, mudah meletus, mudah ngamuk. Masalah sedikit banting anak orang sampai dijahit 3 jahitan. Tidak seperti itu. Dalam permasalahan seperti ini lapang dada. Lalu setelah kita mengetahui sumber khilaf dan berlapang dada toleransi, karena Nabi pun memberikan toleransi. Jika terlihat hilal, tentukan besok Ramadan, besok Dzulhijjah, besok Syawal. Fa in gumma alaikum. Namun pilihan kedua, jika tidak terlihat hilal, maka genapkan 1 bulan itu menjadi Sya'ban atau Ramadan atau Dzulqa'dah, 30 hari. Selesai. Maka dari sini kita mengetahui bahwa di dalam agama ini, terutama permasalahan masuknya hilal, diberikan oleh Allah dan Rasulnya perkara yang butuh toleransi. Bukan perkaranya perkara kita harus mengikuti negara Arab karena banyak para ulama sunnah semua. Apa hubungannya permasalahan ini? Maka di sini kita mengingatkan sebab khilaf yang ada toleransi dari Rasulullah itu sendiri. Kemudian kembali kepada permasalahan sekarang. Oke lah, tadi dijawab agak sedikit lapang dada. Ternyata permasalahannya, perbedaan ini ada toleransinya. Dan ternyata perbedaan ini memang terjadi di setiap bulan. Maka kadang-kadang bulan, misalnya bulan Sya'ban, bulan Rajab di Indonesia dengan di Saudi berbeda 1 hari dikarenakan ini. Dalam berbagai bulan, kapan masuknya berbeda. Selesai. Dalam permasalahan ini, kembali kepada pertanyaan. Lalu bagi kami, pertanyaan di sini dohirnya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Kami akan berpuasa Arafah mengikuti mana? Kami di Indonesia mengikuti pemerintah kami yang terlambat 1 hari, ataupun kami mengikuti pemerintah Saudi yang lebih cepat dari 1 hari. Kembali kepada soal, kita baca. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya puasa Arafah, apakah hari Jumat ikut wukuf di Arafah? Maknanya ikut pemerintah Saudi, atau hari Sabtu ikut pemerintah kita? Maka pertanyaan ini juga tidak menyebabkan kita untuk bersempit dada dan ta'assub. Cintailah produk Indonesia, cintailah fatwa orang Indonesia, ataupun ikuti ulama kibar, ulama ahlu sunnah di sana, atau mereka lebih amanah daripada negeri kita. Wah, ini bisa jadi provokasi. Provokasi negara Saudiah lebih amanah daripada negeri Indonesia. Ini ucapan bahaya, bisa masuk kepada provokasi, menjelekkan pemerintah kita dalam masuknya hilal. Itu tidak baik. Kenapa? Nabi telah memberikan toleransi. Jika terlihat hilal, masuk bulan Dzulhijjah. Tidak terlihat hilal, ya sudah, genapkan Dzulqa'dah 30 hari. Finish, enough. Habis perkara. Tidak ada keributan. Kembali kepada pertanyaan yang diinginkan. Lalu kita yang tinggal di Indonesia ingin puasa Arafah.
Apakah mengikuti Saudiah atau Indonesia? Sudah jelas pertanyaannya. Maka bagaimana jawabnya?